Nah, aku masuk MasterChef itu awalnya memang aku tuh suka ngonten. Ngontennya nih healthy food gitu karena sebelumnya aku memang pernah kena sakit kista. Oh, oke. Jadi dokter bilang ini karena pola makan, pola hidup itu yang kurang. Karena dulu aku suka banget makan junk food, guys. Sebenarnya kalau menurut aku healthy lifestyle tuh jangan dibuat punishment. Itu ada yang pernah ngomong juga ke aku. Healthy lifestyle itu bukan punishment. Yes. Buat healthy lifestyle itu kayak Ya, lifestyle. ini memang sehari-hari gue kayak gini. Bener. Gitu. Jadi Bener. dibuat itu tuh kayak terbiasa aja. Kayak kalian bangun tidur, mandi, sikat gigi itu kan udah terbiasa. Iya. Nah, healthy lifestyle juga gitu. Kadang orang jadi punishment gitu. Kerasa dihukum gitu. Iya, Ngerasa, ngerasa dihukum. Akhirnya bosen. Sebelum nge-gym, aku tuh untuk supaya aku strong, aku bukan minum kopi, tapi minum matcha. Matcha? Iya, usucha, ataupun ya kalau lagi mood latte, pakai oat milk ataupun almond milk gitu. Itu after gym? Sebelum. Oh, sebelum, oke. Karena matcha kan buat kita fokus. Oh, gitu. Iya, bagus banget dan bisa nurunin berat badan matcha dan metabolisme juga bagus. Jadi kalau bangun tidur, minum matcha, nge-gym itu aku biasanya langsung pup. Oh, melancarkan ini ya? Bagus banget. Matcha tuh bagus banget untuk metabolisme. Kamu suka matcha? Iya. Pantas kamu soalnya matcha banget. Matcha depan aku. Iya! Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Welcome back di podcast Nongkrong Seru bareng sama Aji, the Healthy Lifestyle Man. Tepuk tangan dong. Jadi setahun kebelakangan ini gue udah mulai mencoba hidup sehat ya dengan cara gue kemarin olahraga, padel terus juga intermittent fasting, menjaga makanan pokoknya gue jaga nggak boleh ada yang minta. Iya. Menjaga makanan bukan kayak gitu ya. Jadi Global People, gue nggak tahu kenapa ya. Kayaknya 2026 ini gue harus menjadi orang yang lebih sehat daripada gue yang di tahun-tahun sebelumnya. Makanan harus lebih tinggi serat, terus juga nggak boleh banyak makan makanan gorengan. Dan gue mencoba untuk menjalani healthy lifestyle. Mau nyoba jalan, mau nyoba lari, sepedahan, berenang, parasailing, panjat tebing, bungee jump, terlalu banyak. Ekstrim ya? Ekstrim ya, udah ada suara bintang tamu kita. Tapi sebelumnya, gue punya satu artikel dulu Global People tentang 3 kebiasaan sederhana yang bisa bikin umur panjang. Ini artikel kita dapat dari okezone.com. Jadi sebuah penelitian menemukan bahwa meningkatkan kebiasaan dalam 3 hal utama seperti aktivitas fisik, tidur, dan pola makan yang dilakukan secara baik itu akan mendapatkan kesehatan yang lebih daripada yang tidak melakukan itu. Dan menurut studi yang dikutip dari Prevention, 3 aspek pola hidup sehat tersebut yang paling berpengaruh terhadap umur panjang, ini benar atau enggak ya, nanti kita akan ngobrolin bersama bintang tamu kita. Yang pertama adalah tidur yang cukup, 7 sampai dengan 8 jam. Yang kedua lebih banyak bergerak. Dan yang ketiga memperbaiki kualitas pola makan. Dan bintang tamu kita kali ini adalah seorang wanita cantik yang menjadi top 3 di MasterChef Indonesia Season 13. Please welcome Adeva Alsya Arona. Alsya! 2 episode. Kalem. Tenang. 2 episode hari ini yang sekarang dengan episode sebelumnya semangat banget tim kita ya. Luar biasa. Alsya, ya? apa kabar? Hai, baik. Sehat nice ya? to meet you. Sehat dong, alhamdulillah. Kelihatan memang healthy lifestyle-nya kelihatan banget. Yes. Aduh Panco, terlalu berlebihan ya. Hai Alsya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat sekali hari Kita ngelihat di sosial medianya healthy lifestyle itu selain healthy juga betah untuk kita nonton kontennya ya karena cantik. Apakah cantik berasal dari healthy lifestyle? Of course ya, Yes. karena kan itu harus dijaga. Dan juga kalau dibilang katanya aku awet muda kayak gitu, kelihatan kayak anak kecil. Betul. Katanya. Itu karena ya makanan dijaga, olahraga juga dijaga. Jadi nggak ada yang boleh minta kan? Nggak boleh minta. Keluar lagi Pokoknya ke kalau ada jokes. yang minta aku kayak tinju nih. Wah serem banget mau dipukul sama dia. Takut ya. Oke, tapi benar loh kalau misalkan aku bisa nebak kamu 19 tahun 20 tahun. Bener, sumpah. Asli. Hai. Bener. Kalau aku kan ngukur ya. Seumuran kita. Sumuran cuma beda. Seumuran. Kamu kelahiran tahun berapa? 2002 kan? Iya, 2002. 2002 itu satunya 1000. Kan 2002. Kalau aku lahir tahun 2000, lahir tahun 2000. Lahir tahun 2000. Dari jokesnya sih kayaknya nggak lahir tahun 2000 deh ya. Iya. Jadi sampai mana tadi kita ngomong healthy lifestyle itu Yes. ya. Oke, jadi kita akan baca background dulu sedikit. Jadi Iya. Adeva Alsya Arona nama panjangnya. A semua ya? Iya, A. A. Kamu berapa bersaudara sih?
Aku anak tunggal kebetulan guys. Sama lagi, luar biasa. Only child. Only Anak child. satu-satunya. Tapi kalau Yes. aku jadi papanya Alca, kalau anak tunggal secantik ini nggak, aku akan Dijaga, bodyguard 10. dijaga. Iya, bodyguard Oke. 10. Wih, Pokoknya. ngapain tuh bodyguard? 10 tuh ngapain? Ya biar rame aja rumahnya. Karena anak tunggal, biar rame aja rumahnya. Waduh. Oke, jadi Alcia adalah top 3 dari MasterChef Indonesia season 13. Tapi sebelumnya sudah terjun di dunia kuliner sebelum MasterChef. Betul. Dan aktif juga sharing di sosial media tentang healthy lifestyle, olahraga, dan juga fashion. Sebelumnya, sebelum kita ngobrolin soal apa aja yang dilakukan sama Alcia, tema kita kali ini di Nongkrong Seru adalah healthy lifestyle, kebutuhan atau cuma tren. Karena banyak yang hanya tren sesaat, Betul. nggak dilanjutin terus. Tapi menurut aku sebenarnya kalau misalkan tren healthy, kayak padel deh kita sebut ya, it's good, bagus kan maksudnya. Jadi aku selama 1 tahun ini jadi banyak gerak, jadi banyak olahraga. Aku jadi mulai intermittent fasting, turun 12 kilo. Wow. Kemarin berarti 99. Serius? Bayang, iya, 99. Sekarang 89. 88 sih, naik lagi. Lebaran naik lagi 2 kilo nih. Tapi maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan healthy lifestyle, kebutuhan atau cuma tren, ya pun kalau misalkan cuma tren, yang penting dia ngelakuin daripada nggak ngelakuin sama sekali kan. Betul. Gitu. Kalau kita flashback dari 2 tahun terakhir, kayak olahraga tuh belum terlalu populer. Ya. Iya nggak sih? Iya. Nah, 2 tahun terakhir ini baru tuh orang-orang tuh pada aware. Iya. Iya kan? Benar. Lari pagi bareng sama Betul. temen-temen. Terus pada yang kayak, aduh pengen intermittent, pengen diet Iya. gitu kan. Terus keluar lagi ada tenis lah, Nah, itu. padel Padel, lah, pickleball. lah. Akhirnya mereka tuh kayak janjian, besok kita janjian ya Nah, pagi-pagi gitu. keren kan? Keren. Jadi bagus Itu kan? FOMO yang bagus menurut Betul, aku. betul, Keren setuju, banget betul, kan? setuju. Gitu. Karena banyak juga yang kayak di sosial media yang bilang padel olahraga FOMO, ya nggak apa-apa selama itu apa-apa. lo lakuin dan itu Yes. bagus buat diri kita masing-masing kan nggak apa-apa. Betul. Daripada FOMO-nya yang lain-lain, Nah, makan itu dia. gorengan Nah, bersama. itu dia makan gorengan. Pokoknya 1 hari ada tren makan 3 kilo gorengan. Kolesterol kayak apa, Bos? Nggak, itu tren Stroke. dari mana sih Nggak sebenarnya? ada, nebak-nebak aja, bikin-bikin aja ya. Tapi sebenarnya tren ini tuh ini kan 2026 ya. Yes. Sekitar 16 tahun yang lalu kayak 2010 tuh tren olahraga tuh mulai ini lagi. Tren fiksi waktu itu sepeda fix gear tuh. Tapi habis itu udah enggak, terus sekarang padel ini udah agak lumayan lama tapi masih Lumayan. konsisten Iya. menurut aku ya. Awal-awal tuh kayaknya tenis dulu. Iya, tenis Iya, benar. tenis dulu. Dan banyak yang pindah ke padel karena tenis susah. Betul. Jago. Kamu tenis? Susah. Iya. Itu dia. Banyak yang ke padel, tapi banyak juga yang belum pernah tenis. Iya. Terus dia padel, terus dia jadi nyoba tenis. Maksudnya nggak apa-apa kan, jadi Nggak bagus apa-apa, aja nggak apa-apa. gitu. Cuman kalau tenis kan lebih berat. Bener, Kalau lebih padel kan susah. lebih ringan. Betul sekali. Nah, sebelum kita ngomongin healthy-healthyannya, gimana ceritanya seorang Alcia ikut MasterChef Indonesia season 13? Waduh, menarik nih. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya tuh kan aku tuh nggak ada basic sama sekali. Oke, Iya. di masak. Masak. Oke. Jadi aku memang nggak sekolah masak, aku nggak di professional kitchen. Jadi pas aku masuk MasterChef juga aku kaget karena saingan-saingan aku tuh anak dapur semua kan gitu. Nah aku masuk MasterChef itu awalnya memang aku tuh suka ngonten. Ngontennya nih healthy food gitu karena sebelumnya aku memang pernah kena sakit kista. Oh, oke. Jadi dokter bilang ini karena pola makan, pola hidup itu yang kurang. Karena dulu aku suka banget makan junk food guys. Oke, suka banget Gitu. makan fast food, junk food, Iya. party. Iya. Mm. Terus habis itu karena kena kista, dokter bilang ini penyebabnya ini Oke. gitu. Dari situ aku share tuh ke Instagram, terus ke sosial media lah aku share. Dan di situ kebetulan netizen tuh pada kepo dan engagementnya tuh naik. Nah dari situ aku masak sendiri, aku share. Healthy food. Iya, engagement makin naik. Dari situ baru aku share untuk yang kena kista juga, terus pengen healthy food juga. Karena dulu aku badannya lumayan gede juga, hampir 65-an lah. Sekarang udah 55 tapi otot semua. Oke, nice. Gitu. Jadi Aku 99. Oke, terus? nah, dari situ teman-teman aku bilang, MasterChef tuh lagi buka. tuh. Oke. Itu pendaftaran 1 minggu sebelumnya. Oh, oke. Oh, aku Jadi kira oke. tinggal waktu tuh cuma seminggu doang. Mepet, ya. Teman-teman aku tuh ngecengin, ikut dong MasterChef, tapi versi healthy food. Duh, diem deh gitu kan. Terus Suruh diem tapi kayak iya juga ya gitu. iya, karena Oke. teman-teman aku mikir gini, kan kalau healthy food itu kan makanannya
kita rendah gula. Iya. Bahkan nggak pakai gula kan, pakai madu. Terus untuk garamnya tuh sedikit, kita pakai Himalayan salt. Jadi kalau di MasterChef kan tantangannya makanannya harus tahu semua makanan. Iya dong. Yang Western, yang Chinese, yang Korean gitu kan. Teman-teman aku nantang. Akhirnya aku kayak, duh tertantang nih. Tertantang gitu. nih. Daftar gitu kan, masukin. Keterima. Ikut okay. audisi, keterima lagi, lanjut lagi. Dan nggak nyangka juga tiba-tiba udah di top 3 aja. Iya. Gitu. Jadi sesuatu yang mengagetkan juga. Tapi ada pecutan juga buat kamu karena ditantang sama teman-teman itu. Oke. Tapi pada saat MasterChef, ingredients-nya apa yang kamu kasih di show itu beda atau sama dengan konten-konten kamu sebelum MasterChef? Of course beda. Oke, karena nggak pakai gula, nggak ganti madu, betul. gula ya gula, gula gitu ya kan? Gula gitu. Terus karena kan kita harus nyamain nih taste-nya sama juri, gitu. Aku di pertama tuh aku benar-benar belajar gimana taste juri tuh kayak aku selalu di komen ini under season gitu. Jadi makanan aku tadi dibilang karena saya biasa healthy food, nggak boleh jawab gitu ya? Waduh, nanti dibilang, oh ya udah kamu nggak usah ikut MasterChef. Iya juga ya, kan? Olahraganya sana. Ikut PON. Aduh, disuruh olahraga, disuruh tanding. Disuruh tanding kan? Iya. Ya terima aja lah ya. Terima aja. Iya chef gitu. Iya, akhirnya karena mungkin aku memang suka makan gitu. Jadi aku jaga makan karena aku juga pengen makan yang enak. Bener. Gitu kan. Aku juga explore, aku juga suka kalau makanan tuh cantik gitu kan platingannya. Nah, dari situ tuh ya udah tuh jalan terus tiba-tiba udah di top 3 aja. Nice. Tapi pada saat dari total tuh berapa episode sih? Kalau sampai kamu top 3 itu? Oh, banyak banget ya. Lupa sih. Kayaknya hampir 20-an deh. Hampir 20-an ya. Dan itu pembelajarannya setiap episode itu belajar terus kan. Betul. Bahkan bahan yang udah disediain itu kita nggak pernah tahu bahannya apa. Oh iya. Betul. Iya. Jadi benar-benar dadakan. Jadi misalnya tiba-tiba ada kaktus gitu ya. Kamu harus mikir, kaktus harus diapain? Gimana? Wah, kayaknya kaktus rica-rica balado, boleh nih. Kaktus balado boleh nih. Oke, tapi nggak ada kan kaktus kan? Oke, nggak ada. Oke. Bahaya itu, bahaya. Adanya dandelion. Aduh, susah juga tuh. Oke, jadi emang surprise ya? Iya. Oke, dan ada polemik di diri kamu nggak? Aduh, padahal gue sebenarnya masak nih healthy food nih gitu. Iya, kayak aku berantem sama diri aku, tapi kan aku nggak boleh idealis kan, Iya. gitu. Jadi aku nggak boleh ego juga. Yaudah deh, aku harus tahu taste-nya mereka gitu. Cuman ada di satu episode kita tuh masak healthy food, di mana bintang tamunya tuh yang healthy juga, healthy lifestyle gitu. Jadi aku lumayan happy karena itu adalah bagian This is my element. Yes, gitu. that's right, correct. Jadilah itu di episode itu kamu yang paling pede tuh pasti. Pede. Iya kan? Total tuh ada berapa peserta sampai satu tuh ada berapa sih totalnya? Kita ada 26 besar. Oke, 26 besar. Yes. Wow, berarti kamu compete 23 loh, gokil, keren banget. Nggak ada yang background sama kayak kamu, yang healthy food? Nggak ya ada. mungkin mereka healthy food juga makan ya, tapi nggak yang sepassionate kamu. Aduh, muncrat. Iya. Sepassionate kamu gitu. No, nggak ada. Tuh saking healthy-nya tuh. Peredaran. Aku sampai salfok loh. Ya, udah. Nggak apa-apa ya? Makanya Aku hilang kira kok. emang ada hujan aja di Tapi situ. kok iPad aku melepuh ya? Medusa gua. Oke. Nggak ada tuh yang healthy lifestyle tuh memang aku aja. Di situ kebetulan sebenarnya aku juga banyak down ya, karena ya aku akui mereka memang dari professional kitchen. Iya, itu dia. Iya, Itu terus dia. mereka sekolah masak, kayak Stephanie, dia memang dari Lee Carden Blue gitu. Di Australia dia juga memang udah sering kerja di restoran gitu, yang juara 2 bunga. Memang dia di restoran juga. Dan ya aku yang ya cuman masak di rumah gitu, dan itu buat motivasi juga sih. Jadi kayak ibu-ibu ataupun anak muda yang memang mereka nggak punya background masak, itu mereka jadi pede, Kak Alsy aja bisa. Iya, gitu. iya benar-benar. Jadi nge-influence itu banyak, mulai dari Betul. resepi, terus juga mungkin segala macam willing buat masak makanan sehatnya dan segala macam. Tapi kalau masak healthy food itu bedanya sebenarnya apa sih? Ingredients doang atau cara masak juga beda? Cara masak juga beda. Goreng-goreng pasti nggak boleh. Iya, ya goreng boleh, tapi minyaknya mungkin dipilih beda. Mungkin minyak biasa kita bisa canola oil, sunflower oil, atau yang lainnya, dan itu juga minyaknya pakainya sedikit aja, gitu. Kalau canola tuh bunga matahari kan nih? Canola iya. Ya kan, aku tuh kalau masak pakai canola tuh kayak ada yang Canola ada yang beda. bukan, sunflower oil iya bunga matahari. Oke, sorry. Berarti yang canola. Kalau canola tuh basicnya apa sih?
Base-nya dia dari bunga kanola, bunga. Oh, bunga kanola. Iya. Nah, itu tuh aku kayak ngerasa ada yang beda gitu, kayak makanan tuh jadi nggak resep gitu. Iya, dan dia nggak bisa garing. Nah, iya nggak bisa garing. Iya. Ada trik and tipsnya nggak kalau pakai kanola? Memang kalau yang mau garing-garing memang harus Iya, baik itu dia. Itu dia harus nggak healthy ya. Iya juga ya. tepung-tepung itu aku benar-benar enggak. Tepung-tepung tuh enggak karena memang itu untuk metabolisme kita nggak bagus juga. Musuh terberat kan Musuh sebenarnya? terberat. Tepung Dan sama gula. alhamdulillahnya aku emang nggak suka malah. Nah, itu dia. Aku suka banget soalnya. Dan harus banyak minum air putih kan? Betul, banyak minum Aku air nggak suka air putih. Jadi aku kamu belum sukanya apa? Aku nggak suka air putih. Tapi aku belum nanya sih air putihnya suka nggak mau gitu. Siapa tahu sama-sama nggak suka ya. Jadi kamu minum minuman apa? manis gitu-gitu. Tapi setahun Nggak belakang. boleh ya. I know. Kayaknya mulai dari sekarang harus aku pantau nih. Wah, mau dipantau. Ya, tapi setahun belakangan ini aku udah lebih banyak lah Lebih minum banyak air minum air putihnya gitu. Aku udah beli air mineral yang besar segala macam buat tumbler kemana-mana. Oke. Tadinya tuh nggak bisa minum air putih. Sama sekali. Bisa, cuma nggak enak, nggak Oh, suka. oke. Jadi kalau makan harus minuman manis. Aku itu di rumah minum Itu teh. Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi di rumah itu aku 2 kali minum teh manis. Wow. Dan itu kebiasaan keluarga turun-temurun dari kakek nenek aku. Jadi sampai Makan mamaku. minum teh manis. Ya. Jadi pagi itu akan ada teh manis, sore akan ada teh manis. Afternoon tea sedap enggak kayak di kerajaan. Kebetulan di rumah aku memang kerajaan, cuman kerajaan jin. Genderuwo banyak tuh. Iya. Oke. Jadi lagi itu tapi sekarang kemarin nyoba boleh tetap teh tapi nggak pakai gula. Iya, bisa. Nggak enak. Sebenarnya gulanya bisa diganti. Iya. Bisa stevia. Iya, bisa stevia dan bisa lain-lain. madu. Cuman Iya. beda ya rasanya. Beda ya? rasanya beda Iya. banget. Nggak sedep ya? Nggak sedep. Tapi ternyata ngefek banget pas Ngefek. udah ngurangin gula sama makan. Sebenarnya makannya tuh nggak terlalu dikurangin karena kan jendelanya juga nggak banyak kan. Jendelanya tuh 7 jam. Oh, intermittent. Intermittent. Dan itu lumayan lah nurunin berat badan. Nah, sekarang yang masih belajar terus gulanya itu. Gulanya. Kalau minuman manis masih nggak bisa maksudnya harus tetap minum manis tapi gulanya sedikit. Oh, gitu. oke. Tapi banyakin olahraga pengennya sih. Kemarin sih catur ngangkat-ngangkat kuda capek. Iya. nih. Iya. Kesian kudanya itu. Iya. Tapi ngomongin soal tema kita hari ini, healthy lifestyle. Menurut kamu sendiri Alsya, standar hidup sehat di internet itu kadang terlalu tinggi kah atau memang begitu atau bahkan kurang? Kalau menurut aku karena tren-tren ya. Oke. Iya, kayaknya terlalu tinggi, terlalu ngikutin banget gitu ya. Malah itu berat sebenarnya. Menurut aku berat sih, karena yang tahu badan kita kan kita sendiri. Itu dia, nih. betul. Gitu, jadi misalnya nih ada followers aku ngikutin aku, kan goals-nya beda. Aku selalu ingetin mereka, Iya. goals aku dan kamu beda. Kalau aku untuk naikin massa otot, aku mau bulking, makan yang banyak, karena aku ngangkat bebannya juga berat. Tapi untuk kalian yang untuk menurunkan berat badan itu beda lagi. Yeah. Jadi yang tahu badan kita tuh kan kita sendiri gitu. Kadang orang tuh ngikutin, tren ini, ikut ini gitu. Misal contoh, pengen diet ala Jennie, Blackpink, diet Makan K-pop. tisu. Waduh, makan tisu. Kayak itu gosip model zaman dulu tuh makan tisu tuh. Iya kan. Nah, untuk idol K-pop itu kan sarapan ubi, siangnya makan telur doang, malamnya makan buah, itu kan memang mungkin kebutuhan mereka kebutuhan ya. seperti itu. Lah kalau kita iya. Nggak bisa- perlu, iya. ya Iya, pingsan. koit ya. bisa pingsan, bisa Bisa koit. pingsan, Iya. betul. Dan mereka juga dipantau 24 hour sama dokter Betul. dari agensinya. Betul. Setuju sih. Tapi kalau misalkan kita ngikutin tren healthy lifestyle atau healthy trend yang kita ikutin di sosial media, kita ikutin. Cara tahu itu nggak works di kita tuh apa? Sakit kah? Atau kalau misalkan aku ngikutin healthy lifestyle, minum air putih, aku nggak doyan, itu kan berarti bukan nggak works kan? Itu aku nggak mau. Itu aku nggak mau. Itu lebih ke nggak mau. Itu kamu bohong alasan. Iya kan, makanya. Nggak. Itu- Jangan buat alasan. Iya, oke. Nah, cara tahu kita tuh nggak works nih di kita nih, Dani. Iya, contoh nggak worstnya misalnya kita mau ngikutin orang ego weightlifting gitu ya. Oke. Ngangkat. Iya. Itu kan ego. Oh, dia bisa 10, gue mau Belum tentu 20. Enggak kayak Oke, gitu. Kita mulai dulu dari yang, jadi gini, lebih baik yang kecil-kecil aja tapi konsisten. 2 gram. Iya, 2 gram cincin, konsisten. kalung. Enggak, itu apa ya, Don? Sekilo 2 kilo dulu gitu ya. Sekilo 2 kilo dulu. Terus kalau misalnya untuk diet ataupun mau ikutin intermittent fasting, Iya. itu yang benar-benar yang wajar aja dulu. Oke. Terus ada orang yang tiba-tiba ngekat nggak makan nasi. Menurut aku salah.
Oh nggak boleh itu? Malah nggak boleh. Hampir loh. Iya, Aku kemarin jadi lebih baik tetap makan nasi, tahu porsinya, tahu lauknya itu apa. Sekepal tangan. Iya, jadi kemarin jangan aku kepala aku gini-giniin aja. Jadi biar jadi dipaksa Iya, gitu ya. dipaksa. Jadi belum nih, stop lagi. belum. Ini agak sesat ya guys. Iya, lumayan. Jangan ikutin ya guys. Jangan ikutin. Oke. Gitu, Oke, jadi iya. tiba-tiba badannya kan pasti nolak gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya makan nasi, enggak besok mau diet, maunya makan pagi-pagi apel aja. Keliengan pasti. Iya, nggak bisa. Pasti Nggak kuat. keliengan. Iya. Gitu. Tiap orang tuh kan punya kebutuhan dan juga batasnya masing-masing kan. Betul. Itu dihitung dari apa? BMI ya? Iya, BMI, Iya kan, ada BMI harus BMI-nya. diukur dulu. Iya, kita tahu tinggi, berat badan, mungkin Iya. ada sakit, bla bla bla. Iya, Mungkin iya. kalau Condition. orang conditionnya itu kan penting kan gitu. Misalnya kalau misalnya punya penyakit yang kalau bangun tidur langsung keliengan, kan nggak bisa dong. Iya, iya. Harus tetap diikutin. Oh, harus kayak gini, harus sarapan. Mana Aku bisa? kalau kebiasaan aku berbangun risol. Risol sama tahu 2. Risol gitu ya. tahu. Ada teh manis. Ubi semuanya tukang gorengannya. Bang, udah Bang, ayo Bang. Saya mau jualan lagi. Dia disamping Iya, tukang gini. iya. Iya. Tiap orang kan beda ini ya, beda kebutuhan gitu. Kita harus tahu. Berarti sebaiknya kalau kita mau ngikutin lifestyle atau healthy lifestyle trend yang ada di sosial media, sebaiknya kita konsultasi dulu. Betul, Ke konsultasi. ahli gigi ya. Oh, gigi. Sakit gigi dong. Iya betul. Ahli gizi dulu ya. Iya, Jadi ataupun biar tahu. kalau memang nggak konsul, udah tahu nih badan kita gimana gitu. Coba dulu nih dari yang terendah gitu, makan nasi dikurangin, olahraga 15 menit. Nah, dari situ kan terbiasa tuh gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku healthy lifestyle tuh jangan dibuat punishment. Itu ada Iya. yang ngomong juga ke aku. Healthy lifestyle Iya. itu bukan punishment. Yes. Buat healthy lifestyle itu kayak Ya, ya lifestyle. ini memang sehari-hari gue kayak gini. Bener. Gitu. Jadi Bener. dibuat itu tuh kayak terbiasa aja. Kayak kalian bangun tidur, mandi, sikat gigi itu kan udah terbiasa. Iya. Nah, healthy lifestyle juga gitu. Kadang orang jadi punishment gitu. Kerasa dihukum gitu, Iya, merasa dihukum. Akhirnya bosen. Bener. Iya, jadinya Coba kalau kamu jatuh cinta bosen, tinggalin nggak? enggak lah, aku mah setia. Oh, masa? Aku mah setia. Bohong. Di kehidupan selanjutnya juga akan milih kamu. Aduh. Jadi kalau Iya, bosen, iya. bakal kita tinggalin kan? Oke. Iya. Misalnya gini, duh bosen nih makan apel doang gitu. Udah ngeliat teman lagi makan gorengan. Jadilah Coba goreng. Iya, sekali-sekali iya. cheat. Betul. Dari cheat sekali, Benar. 2 kali jadi gitu. Tapi Benar, kalau benar. misalnya kita makan, oke masih bisa makan nasi, masih bisa makan ayam yang enak, masih bisa lihat resep Alsya Arona yang Nah, makanan healthy-nya enak. Itu dia. Iya. Masih bisa makan pat krapau. Enak banget. Iya, masih bisa makan tom yum. Kenapa harus makan ubi doang satu? Iya, benar gitu. juga. Iya, betul juga. Sebenarnya bukan masalah apa yang kamu makan, tapi sebagaimana kamu makan dan berapa yang kamu makan sebenarnya ya, kayak gitu ya. Oke. Pengen kan makan cheesecake sore-sore? Suka banget. Suka Saya banget ya? Kemarin habis bikin nyoba, apa tuh yang lagi tren juga? Oh, ini ubi Cilembu pakai Greek yogurt. Enak. Enak. Itu loh. Nah, oke. Pertanyaannya adalah ubi Cilembu dicampur Greek yogurt dengan katanya kan rasanya kayak cheesecake. Dengan cheesecake lebih sehat mana? Ya of course dong. Ubi kan? Ubi. Oke, berarti aku makan banyak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oke. Tapi ya Ini di kulkas boleh aku ambil ya? Satu karung juga dong. Satu karung. Nanti wah enak Aku nih, setengah satu karung. Jangan dong. Tapi ada juga aku punya resep cheesecake tapi bukan dari itu. Udah di-upload? Udah. Oke. Coba dipantengin. Abis ini aku mau lihat. Oke. Gitu, jadi kita mau makan cake, mau makan misalnya nih, duh bosen siang-siang panas gitu kan, pengen nyemil yang seger-seger atau apa, Es masa nggak batu. boleh? Iya, boleh. Boleh dong, Iya, boleh. gitu. Ada resep-resepnya gitu. Kan masih bisa peanut butter, almond butter, Oke. yogurt, madu dan lain-lainnya. Kacang-kacangan bagus proteinnya. Kacang apa yang paling bagus? Menurut aku sih almond. Almond, oke. Almond lebih. Almond milk? Almond milk oke. Oke. Kalau buat sendiri. Oke, ya. Boleh beli? Kalau beli, Cara bikin almond milk gimana sih? tinggal di blender aja almond milknya. Terus jadi ya? Itu jadi susu ya? Tapi iya. pakai air kan? Pakai air. Kamu Gula boleh dong. masak. Gula dong. Gula Yeay, mulu. pakai sirup. Oke. Jadi nggak sehat itu ya? Iya. Soalnya kalau almond milk beli tuh kayaknya lebih enak aja gitu. Iya, jelas. Iya, jelas ya. Oke. Apa resep sehat yang bisa dikonsumsi semua orang? Oke. Semua umur? Resep Iya. apa bahan nih? Atau bahan boleh resep atau cemilan atau apa boleh. Boleh dimulai dari cemilan, boleh main course yang mungkin orang. Jadi nggak ada yang habis makan tuh kelingan gitu. Semuanya aman. Paling aman apa? Paling aman. Paling Telur aman. putih? Telur putih. Telur putih. Dada ayam.
Oh iya, dada ayam. Yes, Kenyang. enak, kenyang. Iya, Ya benar. kan? Kadang aku cemilin doang juga bisa. Best way to cook and eat dada ayam. Wah, banyak sih. Banyak ya? Iya, kalau aku boleh spill dikit. kalau aku karena kan kita Indonesia ya. Iya. Jadi lidah kita tuh kan sukanya pedes-pedes. Mm. Aku biasa bikin dada ayam disuir pakai sambal matah. Oh enak ya, Yes. itu makanan kita semua dari kecil itu. Pakai sambal matah versi Iya. healthy Iya, ala iya, Alsya. iya. Wah kalau sambal matah versi healthy apa? Apakah nggak pakai minyak kelapanya? Iya, nggak pakai. Jadi biasa aku ganti Oh, minyaknya. jadi kayak dabu-dabu ya? Iya, biasa kalau nggak, ya boleh sunflower oil boleh, atau nggak pakai tetap minyak pakai minyak juga, ya? masih oke, masih oke. Oke, tadi telur putih, dada ayam. Dada ayam, tahu tempe. Tunjang. Siapa? Wah, tunjang. Sorry, No. Tambusu. Rendang. Randang. Apa tadi nanya apa? Mau nanya apa? Buat kalian nih yang bilang, aduh healthy lifestyle mahal kak, enggak. Itu Oh, ya? hanya lifestyle aja. Oke. Kan orang kan Healthy-nya enggak. yang foto-foto kan. Oh, iya, kan? iya. Sebenarnya makanan sehat murah banget. Tahu, tempe, Iya, telur, iya benar. sayuran. Iya, betul. Iya kan? Iya, setuju. Iya, tapi nggak tempe Iya, boleh aja, boleh. Iya, benar juga. Dada. Apalagi yang orang banyak nggak tahu. Mungkin bisa nge-influence global people yang nonton, oh itu bisa enak juga dimasak apa. Iya, jamur. Baru aku mau ngomong. Oh iya, jamur. Tapi Orang banyak gak tahu loh. Padahal jamur tuh bagus banget, antioksidannya juga. jamur ada nggak? Jamur apa yang spesifik ada nggak? Aku enoki, aku kasih tepung. Enoki Aku goreng tepung. guys, mohon ya. Warning, ini nggak sehat ini ya. Kalau udah pakai tepung udah beda nih. Kebetulan tadi baru beli Enak, crispy kriuk-kriuk gitu ya? Silin. Seaweednya yang ekstra ya mas gitu. Iya, oke. Micinnya banyak. Micinnya banyak. Micin sebenarnya tidak bagus bukan untuk gemuk ya, tapi darah tinggi ya. Nggak, apa gimana Tapi sih fun bacanya fact. kayaknya? Tapi fun fact, fact. kalau kamu itu terlalu banyak garam, konsumsi garam dan juga konsumsi ya micin-micin, itu muka kamu bengkak loh. Serius. Berarti aku harusnya nggak segini kali ya? Ada orang yang kurus, tapi kata gini, kok gue badan kurus ya, tapi muka gue kok cabi. Oh, bengkak." ada, iya, aku punya teman kayak gitu. Karena Oh, banyak konsumsi tuh. garamnya Garamnya. berlebih. Himalayan bagus ya. Himalayan bagus. Aku baru kemarin beli Dan ini. Himalayan sedikit aja tuh udah asin. Udah asin ya. Aku kemarin, aku mau nanya nih. Mau nanya nih chef. Kemarin baru beli garlic salt. Itu sehat nggak? Garlic salt. Ya selagi di komposisinya itu nggak ada bahan yang lain, sehat. Biasa kan ada komposisi lain tuh, bukan cuman garlic sama salt doang. Iya sih, kan Iya, beli ya. itu harus Salah dilihat. terus aku ya. Iya. Aku makan omelet tapi nggak aku pakai. Aku minum langsung. Susah. Oke. Jadi sebenarnya kita harus realistis juga sebenarnya kalau ngikutin tren healthy lifestyle ini gitu ya. Kalau misalkan nggak cocok di kamu, mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kamu konsumsi atau ada cara yang salah. Betul. Tiap orang tidak bisa sama. Ada yang sama, tapi nggak semua orang bisa sama dengan Yes. menu-menu dan segala macamnya ya. Kalau misalkan untuk global people yang pengen coba makan sehat, tips makan sehat, tapi ini pertanyaan banyak orang, tetap enak ala Alsya. Oke. Apa? Tips makan enak tapi tetap sehat. Iya. Pokoknya pilihannya itu kalian Makan sehat tapi tetap enak. Iya. Iya. Makan sehat Tapi tetap enak. Iya, kan. menurut gitu. Alsya. Yang enggak jadi pressure. Iya, nggak ya jadi kan? pressure, nggak jadi kayak punishment. Banyak banget guys. Oh iya? Contoh, Heeh. kalau misalnya kita mau makan sehat, aku tuh lebih milih yang kuah-kuah. Kan seger juga. Mie instan ya. Kuah. Salah lagi nih. Gimana ya? Oke, kuah contoh kuah. Iya, contoh Pho. misalnya. Pho boleh. Iya, aku Pho suka boleh. sama pho, Pho boleh. Biasa kan Pakai kalau sengkel. Oke, enggak. ini kok agak kemana-mana ya? Iya. Biar dipantau terus, guys. Yoi, Oke, aku pantau ya. Ya. bener. Terus, oke yang kuah-kuah. Yang kuah-kuah tom yum misalnya. Tom yum, oke. Tom yum tuh bagus banget loh karena bahan-bahannya juga itu kan ingredients-nya tuh bagus ya kan. Terus isi dalamnya tuh jamur, sayuran dan juga proteinnya tuh udang. Itu good banget. Oke. Terus sop ayam, Indonesia punya sop Iya, ayam. iya. Iya kan? Iya. Sop ayam enak banget, sayurnya wortel, kentang, terus ayam, tapi match-nya jangan banyak. Oh, dikit aja. Oke. Garam aja, garam. Garam aja, oke. Himalayan. Himalayan. Oke. Iya. Wah, aku suka banget. Jangan tuh. dikasih bawang goreng. Oh, nggak boleh? Ya, Kerupuk? Nggak boleh? kerupuknya jange lagi ya. Waduh, enak banget. Ada tunjangnya aja sekalian kalau gitu ya. Oke, sop ayam ya. Aku suka banget sop Iya, ayam. Apalagi sop kalau lagi ayam. flu. Simple kan? Simple. Terus bisa bikin sup telur. Sup telur tuh kayak gimana, chef?
Oh, nggak tahu sup telur ya? Atau mungkin boleh lihat proses masaknya. di Iya rumah? udah kita masak hari ini ya. Mau jatuh saya jadinya. Oke, sup telur. Jadi sup telur. Jadi telur tuh nanti kita buat sup, biasanya ada dalamnya tuh ada tahu. Oh, oke, kita di aduk scramble gitu, ya. iya. Oh, aduh lapar ya. Lapar Untung ya? bulan-bulan puasa nih. Iya. Oke, iya. Harusnya ada masak-masak nih. Iya, boleh deh ya. Kapan ya kita Boleh next ya, kita masak-masak ya. Iya, oke, Iya, sama iya. Alcia kita acara masak-masak Iya, di taman ya, di taman. di ya? taman. Boleh, boleh. Di taman bunga. Di taman boleh. Iya. Taman bunga Mekarsari mau. Jadi ngambil buah-buah coba sama sayur. Bunganya jadi kita Iya, masakin. langsung. Jadi kayak Gordon Ramsay yang sama Chef William Wongso yang Iya, masak rendang itu. mantap itu. Iya. Iya. Oke. Kita ngomongin soal rutinitas seorang Alcia ya. Oke. Morning rutin kamu apa? Atau daily rutin kamu apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang healthy lifestyle influencer / chef Oke. / cantik? Sedap. Apa yang kamu lakukan tiap hari? Oke, fun fact, biasanya kalau yang follow aku tahu, aku tuh bangun tuh biasa jam 4, jam 5, itu aku udah nge-gym. Jam 4, jam 5, yes. Kan gelap. Karena enak kan gelap-gelap. Iya, oh ya oke. Nge-gym enak. Gak ada Nge-gym, orang maksudnya. nge-gym. Gelap, Nge-gym. gak ada orang. Gak ada, Gak ada sepi. orang. Oke. Sepi, siap. iya. Aku anaknya gampang gugup loh. Oke. Jadi aku bangun jam segitu tuh karena rutinitas kan biasa banyak yang pagi, terus kerjaan juga banyak yang pagi. Jadi aku bangun lebih pagi supaya aku bisa olahraga dulu. Dan ditambah sebenarnya aku tuh introvert. Jadi kalau Introvert? iya, jadi kalau Sama nge-gym banget. My God. jadi aku malu kalau Iya, kalau ketemu orang nyapa, enggak gitu. enggak, jangan sapa aku gitu. Lebih ke frog Lebih ke ya. aneh, Aneh ya. gitu. Oke. Jadi aku bangun pagi dan aku itu matcha lovers. Matcha lovers. Oke. Iya, jadi kalau misalnya pagi-pagi sebelum nge-gym, aku tuh untuk supaya aku strong, aku bukan minum kopi tapi minum matcha. Matcha? Iya, usucha ataupun ya kalau lagi mood latte pakai oat milk ataupun almond milk gitu. Itu after gym. Sebelum. Oh, sebelum. Oke. Karena matcha kan buat kita fokus. Oh, gitu. Iya, bagus banget dan bisa nurunin berat badan matcha dan metabolisme juga bagus. Jadi kalau bangun tidur minum matcha, nge-gym itu aku biasanya langsung pup. Oh, melancarkan Yes, ini ya. bagus banget. Matcha tuh bagus banget untuk metabolisme. Kamu suka matcha? Iya. Pantas kamu soalnya matcha banget. Matcha depan aku. Iya. Masuk. Maju ya. Oke, jadi kamu bangun tipe orang yang kamu morning person ya? Morning person. Jam 4 jam 5 bangun. Ya nge-gym kadang soalnya. kalau misalnya syutingnya mungkin ada kerjaan Larut, sampai malam. larut, ya. Ya aku pasti agak mundur lah. Menyesuaikan. Jam 8, jam 9. Tidur yang baik sebenarnya jam berapa? Tidur Nggak yang ada ya? baik sebenarnya sih kalau aku Durasinya atau jamnya sih sebenarnya? maksimal sih harusnya jam 10 tuh udah Jam 10 tidur. udah Ya. bobo Maksimal ya? ya. Dan yang paling bagus 7 sampai 8 jam. Iya, 7 sampai 8 jam. Gitu. oke. Cuman kan kalau misalnya pengen bangunnya jam 5 berarti kan jam berapa ya? tidurnya lebih cepet. Jam 9 ya? Iya. Jam 9. Oke. Kalau kamu tidur jam berapa? Aku ya jam 9 masih oke lah. Jam Berarti 8, kalau jam 9 nggak boleh Iya, tapi kalau nggak boleh chat kamu berarti ya jam 9 jam 9. Ya kan teman-teman atau klien atau siapa gitu. boleh chat. Nanya menu kan? Ya nanya menu Jangan lah, nanya menu, apalagi guys. selain makanan, menu dan healthy lifestyle yang ditanyain kan gitu. Biar terkontrol ya. Itu dia dipantau terus ya. Olahraga kamu berarti tipe yang tim olahraga pagi? Iya, olahraga pagi. Boleh nggak sih kita dok? Jadi kayak gitu. Jadi dok ya, dari chef dok ya. jadi dok. Lari malam tuh boleh nggak sebenarnya? Kan kita pulang kegiatan segala macam, banyak yang ngantor gitu segala macam. Lari malam tuh boleh nggak sih? Sebenarnya boleh aja kok, boleh-boleh aja ya selagi memang itu positif dan juga bisa. Karena kan kita harus menyesuaikan waktu kita kan. Itu boleh-boleh aja sih. Aman-aman aja ya. Aman-aman Nggak ada aja. yang katanya oksigennya tuh apa gitu. Pernah dengar kalau lari deket pohon malam-malam tuh nggak boleh. Ya kesambet juga sih anyway ya. Nggak, gue nggak ada maksud bercanda. Nah, Gua ini nggak ada- pohon apa dulu? pohon jambu. Banyak kuntilanaknya. Nggak, katanya itu nggak boleh kita lari deket karena dia Kalau menghirup. beringin jangan. Oh iya, Tapi serem. gantung-gantung. Iya, takut banget itu. Iya. Oke, tapi kalau misalkan Alcia itu menginfluence orang, gimana cara kita supaya terinfluence secara sengaja gitu? Kan banyak ya, kita nggak bisa pungkiri apapun yang konten, maksudnya nggak cuma konten healthy lifestyle juga, Yes. konten kita pun segala macam ada orang yang belum tergerak gitu. Betul. Supaya tergerak tuh gimana sih? Supaya Jangan sampai sakit dulu kan seharusnya. Iya, benar. Supaya tergerak tuh biasanya aku kasih mereka tuh warning, peringatan. Oh, oke. Dimana kayak aku remind mereka lagi, kayak ingat gak guys waktu aku dulu kena kista, Yes. iya. Ingat gak pas aku struggle kalau nyari baju, kayak gitu. Ingat gak waktu
muka aku tuh bengkak gitu. Terus inget kalau misalnya sakit tuh gimana sih gitu. Dengan warning-warning itu mereka kayak oh iya ya kalau sakit tuh nggak enak ya. Oh iya gini ya. Nah aku juga selalu kasih inget mereka kalau misalnya mau makan healthy tuh nggak usah nyiksa. Tetap makan nasi aja gitu. Tapi ya olahraganya tahu diri. Jangan makan nasi pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam nasi ulam, tidur. Waduh. Kan nggak ada kegiatan ya. Waduh, begitu semua kan soalnya kan. Makanya pada waduh. Pada waduh. Iya. Karena olahraganya nggak ada kan. Iya benar-benar. Jadi Iya. kata mereka waduh relate. Iya, oke. Kalau misalkan kayak kita nih yang ada di sini nih, yang kita jarang olahraga gitu. Olahraga apa yang paling masuk akal, make sense dan mudah tapi ngefek gitu? Mudah. Tapi kita nggak bilang murah nggak gitu mau ya. capek ya, kita mau capek kok. Mau gitu. capek kan? Mau capek. Mudah, murah, nggak usah Nah, itu. ngeluarin biaya. Iya, Jalan pagi. jalan Lari pagi. pagi. Kayak film Dono. Kalau tuh. untuk cowok kan push up aja sih, bangun pagi gitu, bangun, push up gitu. Enggak ya, males ya? Enggak. Si mau, si rajin tuh. si push up Si tuh. push up tuh. Malam biasa. Kan saya mandi Oh, tidur. iya, Mandi tidur, ya. Push up susah dong, jalan pagi ya? Jalan Pokoknya pagi. jalan kaki ya? Jalan kaki, jalan pagi gitu. Ada yang mau cepet sehat? Coba lari sore-sore, belakang warga ngejar. Maling itu mah, maling. Iya. Oke, jadi Alcia, kamu adalah top 3 dari MasterChef Indonesia yang juga adalah healthy lifestyle influencer. Setelah MasterChef season 13 ini, what's next? Apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang Alcia? Oke, aku punya something bigger nih guys. Ini dia. Gitu aku bakalan bikin sesuatu lah yang buat followers aku tuh ya harusnya happy ya gitu. oke. Aku pengen ya keluarin something tentang MasterChef aku dan juga Oke. healthy lifestyle aku. Wah, apa bakal aku kombinasiin. Wah, di-combine dua-duanya. Iya. Wow, apa kira-kira boleh di-spill nggak dikit? Ya mungkin kayak menu-menu sehat, versi enak, terus aku bikin catering gitu. Jadi kamu harus ya. Aku boleh. Aku mau. Supaya kan berat badannya tiba-tiba jar 30 kilo. Enggak ya? 30 kilo. 3 SD dong. Anak 3 SD dong. Kalau 30 kilo. Enggak ya? 35. 35. Oke. Aku ingat banget soalnya kelas 2 SD, kelas 3 SD berarti 29 kilo. 29 kilo. Ingat banget. Iya. Bisa tuh dibuat kayak gitu. Kakinya doang tapi. Aduh. Pokoknya apapun aku ikutin. Iya. Karena aku adalah tipe orang yang makanan yang ada di hadapan aku tuh aku harus who's cooking? Siapa yang masak? Chef. Gitu. Wih. Aku gitu. Nah, kalau udah kayak gini aku langsung akan Langsung satset ya? kapan akan dikeluarkan di tahun ini atau di tahun depan kira-kira? Pengennya sih tahun ini. Jadi ditunggu aja guys. ASAP ya. Iya. Di Instagramnya Alcia ya Yes. pokoknya ya. Alcia, thank you so much lo udah Thank mau mampir. you so Thank much. you so much. Sudah Jangan mau mampir. lupa dipantau loh, Iya, dipantau. nah dipantau guys. Terima kasih banyak pantauan. Aku kalau kayak gini pura-pura terus aja lah, pura-pura nggak makan terus aja kalau kayak gini lah. Alcia, thank you so much pokoknya. Thank you so Sukses terus buat much. kamu. Semoga banyak followers kamu juga dan juga Global People yang terinfluence sama hidup Yes. sehat ala kamu ya. Thank you juga Global People yang udah nonton podcast Nongkrong Seru. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.